Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nopi Handayani Benurea dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Terapan, Universitas Malikul Sadeh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kritik sastra di Indonesia. Tradisi kritik sastra di tanah air masih sangat dini, lebih muda dari sastra Indonesia sendiri. Kritik sastra Indonesia baru dikenal setelah budayawan dan sastrawan melanjutkan dan belajar pada pendidikan barat. Sebelum itu, penilaian atas karya sastra dalam bahasa-bahasa daerah hanya terjadi dalam hubungannya, kepercayaan, agama, dan mistik. Tentunya, para pembaca akan ingat dengan syair-syair Nuruddin Ar-Ranili yang dibakar karena ajaran mistik yang di dalamnya bersilang dengan ajaran penyair Hamzah Fansuri dan dinilai sangat membahayakan ajaran agama pada umumnya. Begitu juga dengan sastra suluk dan bahasa Jawa seperti kitab Narmangandul dan kitab Suluk Ngatulako pernah dimusuhi karena menyampaikan banyak ajaran mistik yang bersilang dengan ajaran agama yang sebagaimana disampaikan oleh Wali Sogomo. Harjana 1803 halaman 6-7. Dunia kritik sastra di Indonesia muncul pada awal abad ke-20. Pada awalnya, istilah kritik kurang dihargai, namun istilah kritik tampaknya berkembang dengan baik. Meskipun penulisan Indonesia belum menerima istilah kritik sastra, saya sudah memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang kritik sastra. Kedudukan istilah kritik sastra maknanya semakin menguat, terutama setelah H.B. Jatsin 1953 pidato radionya tentang sastra berjudul Sastra Indonesia Modern dalam Sastra, Kritik dan Esai diterbitkan, kemudian dikembangkan dan diperluas menjadi 8 jilid dengan judul Sastra Indonesia Modern dalam Kritik dan Esai. H.B. Jatsin 1607. Buku lain tentang kritik sastra yang layak disebut adalah Principles and Character karya A. Theun, profesor di Universitas Leiden, Belanda yang sangat tertarik dengan sastra Indonesia. Di sini kita akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh sejarah kritik sastra di Indonesia. Yang pertama, H.B. Jatsin. Karyanya yang terkenal adalah Sejarah Kritik Sastra Indonesia. Yang kedua, Aryat Budiman. Karyanya yang terkenal adalah Karya dan Dunia Sastra. Yang ketiga, Bakdi Sumanto. Karyanya yang terkenal dengan karya yang berjudul Teori Sastra dan Realita Sastra. Yang keempat, Maman S. Mahayana. Karyanya yang terkenal berjudul Karya Sosiologi Sastra. Apa saja sih hal-hal penting peristiwa yang ada dalam sejarah Indonesia? Peristiwa penting dalam perkembangan kritik sastra di Indonesia adalah didirikannya majalah sastra atau Penjaga Baro pada tahun 1933. Majalah ini menjadi wadah bagi para penulis dan kritikus sastra untuk mendiskusikan dan mempublikasikan karya-karya mereka. Penjaga Baro juga menjadi tonggak penting dalam menghadirkan kritik sastra modern di Indonesia. Yang kedua, peristiwa penting lainnya adalah munculnya kritikus sastra seperti Maman S. Mahayana, Sapardi Djoko Damono, dan Gunawan Muhammad. Mereka telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan dan memperkaya kritik sastra di Indonesia melalui tulisan-tulisan mereka. Yang ketiga, peristiwa terbitnya buku sastra dan ilmu sastra karya H.B. Jatsin pada tahun 1955. Buku ini memberikan kontribusi besar dalam memperkenalkan konsep dan teori kritik sastra kepada masyarakat Indonesia. H.B. Jatsin juga dianggap sebagai salah satu kritikus sastra terkemuka di Indonesia. Yang keempat, pada tahun 1963 diselenggarakan Kongres Penjaga Baru di Yogyakarta. Kongres ini menjadi gerbang penting dalam melahirkan wacana dan diskusi tentang perkembangan dan peran kritik sastra di Indonesia. Kongres ini juga menjadi momen untuk menggali potensi dan memperkaya kritik sastra Indonesia. Saya Nopi Handayani Benurea undur diri. Sekian dan terima kasih.